Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap hidup di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Roh-Mu yang sampai pada saat ini menuntun kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, jangan takut, ia telah bangkit. Jangan takut, ia telah bangkit. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah peristiwa Yesus mati, Yesus mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Peristiwa itu tidak berhenti hanya di peristiwa penyaliban Yesus saja, tetapi peristiwa itu berlanjut kepada misi Allah untuk dunia ini.
Kalau kita melihat bagaimana perempuan-perempuan mengambil peran penting di dalam menyaksikan kebangkitan Yesus pada minggu pertama. Markus mencatat ketika perempuan tadi pergi pagi-pagi benar pada minggu pertama. Dan ketika mereka melihat dari kejauhan batu yang begitu besar sudah terguling, dan mereka bertanya satu dengan yang lain, siapa yang menggulingkan batu itu sehingga kita bisa masuk ke dalam melihat mayat Yesus untuk meminyakinya. Semakin dekat mereka ke kubur itu, apa yang mereka lihat dari kejauhan benar, batu yang besar itu sudah tidak lagi menutupi kubur Yesus. Mereka segera masuk ke dalam kubur itu, ke dalam gua itu, melihat dan menyaksikan ada seorang muda yang duduk dekat mayat Yesus dibaringkan. Tentu melihat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketiga perempuan tadi spontan takut, gentar, gelisah karena apa yang mereka akan kerjakan untuk meminyaki mayat Yesus tidak lagi mereka kerjakan, karena mayat Yesus tidak terbaring di kubur itu. Melihat perempuan-perempuan yang ada di kubur itu, seorang muda itu merupakan malaikat mengatakan kepada mereka, jangan takut. Malaikat itu tahu perempuan-perempuan tadi, perempuan-perempuan itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Sehingga malaikat itu katakan, jangan takut. Kamu ingin melihat Yesus yang telah disalibkan itu. Ia tidak ada lagi di sini. Ia telah bangkit. Ia telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika malaikat itu katakan kepada mereka, jangan takut. Ia tidak ada di sini lagi. Ia telah bangkit. Ada perintah yang diberikan oleh malaikat itu. Pergilah dan beritakanlah kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Lihat Bapak Ibu, ketika melihat peristiwa bangkitnya Yesus, ketika perempuan ini memiliki tugas yang disampaikan oleh malaikat tadi untuk pergi dan menyaksikan, memberitakan apa yang mereka lihat, bahwa Yesus telah bangkit. Ia akan mendahului kamu ke Galilea. Itu pesan dari malaikat tadi. Tak Bapak Ibu, ketika perempuan tadi pergi meninggalkan kubur itu, berlari dengan penuh ketakutan. Walaupun tadi pesan malaikat jangan takut, tapi sebagai manusia biasa pasti ada ketakutan di dalam hati mereka. Ada kecemasan, di mana Yesus yang telah mati itu. Tetapi perintah itu mereka kerjakan dengan baik, walaupun dengan rasa takut, gentar, cemas, gelisah. Mereka sampaikan itu kepada murid-murid
Yesus dan Petrus, kalau mereka tidak lagi melihat mayat Yesus di dalam kubur, tetapi kata malaikat, ia telah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemberitaan tentang kebangkitan Yesus itu pun berlanjut melalui perantaraan murid-murid Yesus, rasul-rasul yang telah ditetapkan oleh Yesus, melanjutkan perjalanan pelayanannya untuk memberitakan Injil. Dimampukan Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh daerah. Dan itu tidak terlepas dari pertolongan Tuhan. Tuhan yang memampukan para rasul untuk memberitakan tentang keselamatan yang kekal melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian membuat iman kita semakin teguh, karena kematian Yesus adalah sebagai korban pengampunan dosa, korban penghapusan dosa yang seharusnya kita yang dihukum karena perbuatan dosa, tetapi darah Yesus yang telah menebus kita dari belenggu dosa. Kenapa kita katakan itu menjadi iman kita yang teguh? Karena tanpa peristiwa kebangkitan, maka sia-sialah pemberitaan tentang Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi kebangkitan itu membuat semakin sempurna kepercayaan iman kita kepada Kristus Yesus yang lahir, mati, dan telah bangkit menang melawan dosa. Poin yang kedua, tugas kita selanjutnya ketika iman kita semakin teguh atas peristiwa kebangkitan Yesus, kita harus dapat memberitakan keselamatan yang kita rasakan, yang kita alami kepada banyak orang. Tentu keselamatan itu tidak cukup hanya kita saja. Kepercayaan itu tidak cukup hanya untuk kita saja. Tetapi semua orang juga butuh keselamatan yang daripada Tuhan. Karena tanpa iman yang sungguh, iman yang teguh kepada Yesus, kita tidak bisa memperoleh keselamatan. Kita harus pergi dan memberitakan seperti pesan dari malaikat tadi. Bukan menjadi sebuah ketakutan. Orang yang sudah ditebus Yesus melalui darahnya yang kudus, bukan menjadi pribadi yang hidupnya dibayang-bayangi dengan ketakutan. Tetapi kita harus menjadi pribadi yang berani menghadapi situasi apapun yang sedang kita alami dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita.
Kita harus menjadi orang yang berani, pribadi yang tetap percaya dalam duka, pergumulan, suka. Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana kita pergi dan memberitakannya, tentu tidak semua kita cakap memiliki potensi untuk sebagai pemberita-pemberita Injil. Kita bisa buktikan itu, lakukan tugas itu melalui praktek kehidupan kita. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Allah, perbuatan-perbuatan yang bisa dirasakan secara langsung oleh orang-orang yang di sekitar kita, agar orang-orang itu melihat ada terang Kristus di dalam kehidupan kita. Ada Injil yang nyata dalam praktek kehidupan kita. Tentu Bapak Ibu, tanpa pertolongan Roh Tuhan kita tidak dapat melakukannya. Biarlah Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk bisa memberitakan, untuk bisa melakukan tugas tadi, untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dikehendaki Tuhan, sehingga banyak orang dan semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya peristiwa kebangkitan membuat iman kami semakin teguh. Kami tidak lagi hidup dibayang-bayangi rasa ketakutan, tetapi kematian dan kebangkitan Kristus membuktikan kalau Allah telah menolong kami, menyelamatkan kami dari dosa. Roh-Mu yang kudus menolong kami Tuhan untuk bisa pergi dan memberitakan keselamatan itu, baik itu melalui perkataan kami dan perbuatan-perbuatan kami. Kiranya Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.